Shalom jemaat Tuhan di GP Barcelona. Hari ini saya bersama-sama dengan keluarga saya mengajak saudara semua untuk bersaat teduh hari ini. Saudara, kalau yang sama-sama mau bersaat teduh bersama keluarga, itu juga lebih indah dilakukan bersama-sama. Tapi yang sendiri pun tidak masalah. Karena hari ini saya percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Dia rindu mendengar setiap pujian dan penyembahan kita hari ini. Mari masuk hadirat Tuhan. Katakan, pertolonganku Tuhan begitu ajaib darimu. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan, karena kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah keluarga kami. Dan kami percaya Tuhan Engkau juga hadir di keluarga-keluarga jemaat GB Barcelona. Dan hari ini Tuhan kami memulai hari ini dengan sukacita, karena kami tahu Tuhan Yesus bersama dengan kami. Kami mau buka hari ini di dalam nama Yesus. Kami mau terima segala berkat daripada Allah Bapa, Putra, Anak, dan Roh Kudus. Cinta kasih Tuhan Yesus yang akan menyertai kami sepanjang hari ini. Dan sebelum kami memulai hari ini Tuhan, kami mau dengar firman-Mu. Kami mau dengar apa yang Tuhan ingin katakan buat kami hari ini. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semua. Pagi ini kita akan kembali mendengarkan renungan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita buka di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat pagi yang cerah ini. Kami bersyukur kami masih boleh hidup, bernafas, dan bangun dengan tubuh yang sehat. Terima kasih juga untuk berkat yang Tuhan sudah persiapkan bagi kami di hari ini. Pagi ini sebelum kami memulai aktivitas, kami rindu untuk bersekutu dengan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, biar renungan pagi ini boleh menguatkan kami dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, hari ini saya mau sharing tentang dua tokoh Alkitab yang sudah sangat terkenal. Namanya adalah Thomas dan Yohanes Pembaptis. Dua tokoh yang kita mungkin sudah sering dengar kisahnya. Thomas dengan perkataannya yang tidak mempercayai kebangkitan Tuhan, sampai dia mencucukkan jarinya ke dalam lubang paku, baru dia percaya. Juga Yohanes Pembaptis yang berseru-seru memperingati orang-orang Yahudi dan membaptis banyak orang-orang Yahudi dengan baptisan air. Dua tokoh yang luar biasa, yang satu murid Tuhan, yang satu adalah orang yang membuka jalan bagi pekerjaan Tuhan. Ada hal yang menarik dari Thomas dan juga Yohanes Pembaptis yang saya mau sharing pagi ini. Waktu satu kali, waktu Tuhan Yesus mau menyembuhkan Lazarus
membangkitkan Lazarus tepatnya. Waktu Tuhan dikasih tahu bahwa Lazarus sudah mati, maka dia mau pergi ke sana untuk membangkitkan Lazarus. Sebelum dia ke sana, dia mau ke Yudea dulu. Waktu dia berniat ke Yudea, murid-muridnya memperingatkan, "Guru, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Perkataan ini adalah perkataan yang diucapkan oleh para murid kepada Tuhan Yesus, mengingatkan Tuhan bahwa di Yudea Tuhan pernah hampir mati dilempari batu. Mereka mencoba untuk membunuh Tuhan dengan cara melempari batu. Dan murid-murid berkata, "Masihkah engkau mau kembali ke sana? Nanti akan sangat berbahaya." Betul, secara logika memang seperti itu. Kalau kita tahu di sana ada bahaya, tentu baiknya kita tidak ke sana. Tapi di dalam Yohanes pasal 11 ayat 16, Thomas berkata dengan lantang. Dia berkata kepada teman-temannya, yaitu kepada murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi ke sana untuk mati bersama-sama dengan dia." Jadi ketika murid-murid yang lain takut, khawatir, mencoba mengingatkan Tuhan untuk tidak pergi ke Yudea, justru Thomas tampil sebagai orang yang sangat mendukung rencana Tuhan untuk ke Yudea. Dia berkata, kalau sampai nanti Tuhan pun di sana mati, kita akan mati di sana bersama-sama. Mari kita mati bersama-sama dengan Tuhan di sana. Perkataan yang sangat luar biasa. Perkataan iman, perkataan kesetiaan, perkataan komitmen mengikut Tuhan sampai mati diucapkan oleh seorang yang bernama Thomas. Dia dengan lantang berkata kepada teman-temannya, murid-murid yang lain, "Kita pergi juga ke sana nggak apa-apa. Kalaupun kita nanti harus mati bersama-sama dengan Tuhan juga tidak apa-apa." Luar biasa. Tapi ternyata perkataan ini seperti kontras dengan perkataan yang diucapkan Thomas di dalam Yohanes 20 ayat 25. Ketika murid-muridnya berkata kepada Thomas, "Kami telah melihat Tuhan. Tuhan sudah bangkit." Jadi ini kebalikannya ya Bapak Ibu. Yang pertama Thomas berkata kepada murid-muridnya, meyakinkan mereka. Tapi di dalam Yohanes 20 ayat 25, murid-muridnya berkata kepada Thomas, mencoba meyakinkan Thomas kalau Tuhan sudah bangkit. Tetapi Thomas berkata dengan lantang juga, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, sebelum tanganku masuk ke lambungnya, aku tidak percaya kalau Tuhan itu bangkit." Pernyataan yang kontras yang diucapkan oleh orang yang sama. Yang pertama, dia begitu yakin kepada Tuhan, dia begitu komitmen kepada Tuhan, dia begitu setia kepada Tuhan, dia begitu percaya kepada Tuhan. Bahkan dia mengingatkan teman-temannya yang lain untuk juga melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan. Tetapi di waktu yang berbeda, justru Thomas menjadi orang yang tidak percaya Tuhan, ragu-ragu kepada Tuhan, tidak lagi merasa bahwa janji dan perkataan Tuhan itu benar. Sampai-sampai murid-muridnya yang lain mengingatkan Thomas, memberitahu Thomas, mengatakan hal yang benar kepada Thomas, tapi Thomas justru menyangkal apa yang ia dengar. Sebelum dia mencucukkan jari ke dalam tangan, kaki, dan lambung Tuhan, Thomas tidak percaya kalau Tuhan sudah bangkit. Perkataan yang sangat bertolak belakang dengan apa yang diucapkan sebelumnya. Kenapa bisa begitu? Karena Thomas sudah frustasi dengan masalah yang dihadapi. Dia frustasi ketika Tuhan ditangkap. Dia frustasi ketika Tuhan akhirnya disalib. Dia frustasi ketika akhirnya Tuhan mati di atas kayu salib. Sehingga perkataan yang kontras ini muncul dan keluar dari mulutnya. Tokoh yang kedua yang tadi kita sudah sama-sama dengar di awal adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah tokoh yang luar biasa yang membuka jalan untuk pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Yohanes Pembaptis pernah mengatakan satu perkataan yang sangat luar biasa ketika orang-orang semua berkumpul dan Yohanes berkata di depan orang banyak,
sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Orang itu lebih berkuasa dari aku. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi orang itu akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Ini ditujukan untuk Tuhan Yesus. Dia berkata akan ada satu pribadi yang lebih hebat, yang lebih berkuasa, namanya Tuhan Yesus, Yesus Kristus. Aku membungkuk dan membuka tali kasutnya pun tidak layak. Hari ini aku baptis kamu dengan air, nanti Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Ini perkataan statement yang luar biasa. Begitu lantang Yohanes memperkenalkan Tuhan Yesus. Tapi di dalam Matius 11 ayat 2 sampai 3, ketika Yohanes Pembaptis sedang ada di dalam penjara, ia menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Tuhan Yesus. Pertanyaannya aneh. Dia berkata, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Perkataan ini meragukan bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi yang datang untuk menyelamatkan umat manusia. Perkataan ini meragukan Tuhan Yesus sebagai pribadi yang akan menyelamatkan orang-orang berdosa. Dan Yohanes Pembaptis berkata, haruskah kami menantikan orang lain? Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Perkataan yang kontras ini sekali lagi terucap ketika Yohanes Pembaptis berada dalam situasi yang sulit, ketika ia berada dalam penjara. Jadi ternyata dari orang yang sama bisa muncul perkataan dan sikap yang berbeda ketika menghadapi satu problem, satu masalah, satu pergumulan di dalam hidup. Thomas yang hebat berubah menjadi Thomas yang meragukan Tuhan ketika ia terpukul dengan bertubi-tubi masalah hidup. Yohanes Pembaptis juga begitu. Dia tokoh yang luar biasa, menyuarakan Tuhan dengan lantang, tapi menjadi pribadi yang meragukan Tuhan ketika ada masalah yang datang dalam hidupnya. Bapak Ibu, pagi ini saya mau mengingatkan kita semua, termasuk saya secara pribadi. Kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita adalah orang-orang yang setia melayani Tuhan, kita adalah orang-orang yang datang beribadah dengan tekun kepada Tuhan. Hari ini kita yakin bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah, satu-satunya Tuhan yang baik, yang memelihara dan menyertai kita. Namun perjalanan hidup kita masih panjang, dan masalah di depan kita masih ada yang lebih besar dari masalah-masalah yang kita hadapi atau yang kita sudah hadapi sebelumnya. Jangan sampai di tengah masalah yang sukar, perkataan kita tentang Tuhan berubah. Jangan sampai di tengah pergumulan yang berat, keyakinan kita, kepercayaan kita, iman kita tergoncang. Sehingga kita berkata, apakah Tuhan itu ada? Apakah Tuhan itu benar-benar mengasihiku? Apakah Tuhan baik? Kenapa Tuhan izinkan semua ini terjadi? Pernyataan-pernyataan itu sangat mungkin keluar dari mulut kita jika iman kita tergoncang oleh pergumulan-pergumulan hidup. Bapak Ibu, selama kita hidup, pergumulan akan terus datang. Kita akan menghadapi banyak masalah dan persoalan. Tapi jangan itu menggoyangkan iman kita. Jangan itu membuat kita meragukan Tuhan. Tuhan tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tuhan tetap baik dalam hidup kita. Tuhan tetap Allah yang layak untuk disembah. Tuhan tetap pribadi yang patut menerima penghormatan dari kita, orang-orang umat kesayangannya. Tetap jaga iman kita, tetap kuat di tengah badai. Belajar dari Thomas dan Yohanes Pembaptis bahwa pergumulan jangan sampai menggoncangkan iman kita. Kita akan berdoa. Bapa di dalam surga,
Kami tidak bisa menolak masalah yang datang dalam hidup kami. Namun kami bisa mengontrol hati kami. Kami bisa mengontrol iman kami. Kami bisa mengontrol fokus hidup kami agar tetap tertuju kepada Tuhan. Kami juga bisa mengontrol perkataan kami agar tetap meyakini dan percaya penuh kepada Tuhan. Tuhan, kalau dulu kami berkata Engkaulah Tuhan, satu-satunya Tuhan, juru selamat dalam hidup kami, maka dalam kondisi apapun, dalam persoalan seberat apapun, ajari kami tetap berkata seperti itu. Kami yakin Tuhan baik dalam hidup kami, baik hari ini, besok, dan selama-lamanya. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Biar Tuhan menolong kami untuk kami bisa menjaga iman kami sampai Tuhan menjemput kami ke surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai bertemu kembali dalam perenungan hari esok. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.